bahwa kita ini manusia, kita ini lemah. Allah Maha mengawasi kita, Allah Maha baik, Allah Maha kuasa atas apa yang dikehendakinya. Jadi jangan sampai kita melampaui batas. Karena semua umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang melampaui batas itu akhirnya adalah binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gelora TV, like, share, dan juga komen sebanyak-banyaknya, serta follow seluruh sosial media Partai Gelora. Saya Fatimah Azhara sebagai host dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Mari kita sapa ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara sehat? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Gimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ustazah. Tema pengajian kita kali ini adalah muraqabah. Wah, penasaran banget nih pasti pemirsa. Apa sih muraqabah itu? Mari kita kasih kesempatan kepada narasumber kita, yaitu Ustazah Lulu, untuk bisa memberikan kajiannya. Silakan, Ustazah. Terima kasih, Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersama lagi di pengajian Kamis Manis. Ya, mudah-mudahan pengajian ini memberikan keberkahan buat kita semua, memberikan pencerahan dan memberikan kebahagiaan lahir dan batin buat kita semua. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat yang banyak nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah materi kita kali ini tentang muraqabah ya, Ara. Jadi muraqabah itu bahasa Arab, artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa selalu diawasi, merasa bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu. Ya, jadi kita merasa qorib. Jadi muraqabah itu Allah itu sangat dekat dengan kita ya, bahkan melebihi urat nadi kita sendiri. Artinya apa? Bahwa Allah memang menciptakan kita dan Allah paling tahu tentang kita. Nah, ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4 ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, kata Allah, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada ya. Jadi Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada ya. Jadi jangan sampai kita merasa bisa istilahnya bisa lari dari Allah atau bisa bersembunyi dari Allah ya. Maksudnya di sini tujuannya apa nih, Ara? Kita merasa selalu diawasi Allah supaya kita yang positifnya kita merasa disayang Allah ya, bahwa kita nggak pernah ditinggalkan sama Allah. Jadi jangan sampai kita merasa kecewa gitu. Kecewa aja nggak boleh sama Allah ya. Kecewa sama Allah itu nggak boleh. Apalagi kita marah kepada Allah karena merasa ditinggalkan Allah waktu ibadah. Kenapa saya dikasih kesusahan? Kenapa saya dikasih musibah? Ya, di mana Allah? Seakan-akan Allah nggak menyayangi saya gitu. Seakan-akan Allah meninggalkan saya waktu saya kena musibah dan lain-lain. Ya, ini jadi bukan perkataannya atau bukan keyakinannya orang beriman. Kalau orang beriman itu
walaupun mungkin itu proses ya, merasa yakin bahwa Allah sayang kita, merasa yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik buat kita, merasa yakin bahwa Allah mengawasi kita. Jadi nggak ada waktunya kita untuk untuk berbuat maksiat, karena kita merasa ya Allah, jangan sampai saya berbuat maksiat sebab Allah Maha melihat nih. Jadi berusaha untuk jangan sampai kita mengecewakan ya, atau jangan sampai membuat Allah marah gitu. Ya, nah kita kecewa, kita marah sama Allah nggak boleh ya, apalagi Allah kecewa atau marah sama kita sebagai hamba ya. Kita berusaha untuk apa? Takut. Ini tuh timbul dari keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu maha baik, Allah maha sayang kepada kita. Jadi jangan pernah kecewa sama Allah ya. Kita berusaha, karena hawa nafsunya emang mungkin kita begitu Ara, dalam kehidupan kita sehari-hari kita merasa bahwa kok kayaknya orang lain nasibnya enak, saya kok nasibnya begini-begini aja, kok orang lain hartanya banyak, saya hartanya nggak banyak. Itu kan ujian ya. Padahal kasih sayang Allah bentuknya bukan pada apa-apa yang keindahan dunia ya, seperti harta, pasangan atau anak ya, bukan. Kasih sayang Allah itu diwujudkan dalam bentuk kita diberi hidayah, kita diberi keimanan, kita diberi ketakwaan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi selama kita masih punya iman, kemudian masih yakin kepada Allah, apalagi ditambah terus keyakinannya kepada Allah, itu berarti Allah sayang sama kita. Jadi jangan sampai kita orientasinya itu hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, duniawi itu maksudnya yang harta yang disukai manusia. Walaupun memang manusia pasti suka ya harta, pasangan yang baik ya, yang membahagiakan ya, anak-anak yang membahagiakan ya. Tapi itu sebenarnya bukan hakikat atau bukan bentuk atau bukan bukti Allah sayang kita. Jadi bukti Allah sayang kita itu adalah kita dikasih iman yang baik atau kita dikasih iman yang benar, dan kita merasa diawasi Allah gitu, merasa ada pengawasan Allah sehingga kita nggak mau melakukan dosa gitu. Kita takut melakukan dosa, baik waktu sendirian ataupun sedang dalam keramaian. Ya, jadi itu ya muraqabah, artinya merasa selalu diawasi Allah. Diawasi dalam arti positif, bukan merasa ih kayaknya serem banget nih Allah menakuti kita atau apa gitu ya. Bukan. Kan kalau kita berpikiran negatif, orang tua ngawasin kita aja kita merasa nggak suka. Ya, karena orang tua kok ngawasin ini, padahal itu bentuk kasih sayang orang tua kepada kita. Ya, jadi orang tua sayang kita bilang mengekang ya. Padahal sebenarnya orang tua sayang ya. Jadi orang tua kenapa mengawasi kita? Karena sayang sama kita. Ya. Jadi ada dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kalian hanya sebatas rambut ya, artinya kecil. Pada zaman kalian itu dosa seakan-akan kecil, sementara pada zaman Rasul sahabat-sahabat itu takut melakukan dosa-dosa kecil itu gitu. Sementara pada zaman kita kadang kita menyepelekan dosa-dosa kecil. Ya, dosa kecil itu apa Ara? Contohnya seperti bohong, ya itu dosa kecil memang. Terus ngomongin orang, ya dosa kecil. Kita menyepelekan, padahal waktu zaman Rasul itu sahabat sangat takut melakukan itu. Ya jangan-jangan ini dosa kecil ini yang membuat tidak masuk ke surga gitu. Sebab takutnya nanti ibaratnya Allah kan mengawasi, Allah menyayangi, Allah udah sayang sama kita, kenapa kita melakukan maksiat gitu. Padahal Allah udah kasih kita bentuk tubuh yang bagus, Allah udah kasih kita yang sempurna, nggak cacat ya. Tapi kita nggak bersyukur gitu. Jadi Ara, kenapa Rasulullah itu sholat tahajud panjang ya? Padahal udah dijamin masuk surga, terus udah dijamin disayang Allah ya, khairul anam, udah sebaik-baik manusia Rasulullah itu. Tapi masih terus sholat yang panjang ya, bahkan sampai luka-luka. Itu bentuk kesyukuran Rasulullah kepada Allah. Artinya udah disayang Allah bukan ngelunjak gitu, tapi justru berusaha untuk tambah bersyukur, tambah melakukan amal soleh. Ya. Nah kita pun begitu ya, kita jangan sampai menjadi manusia yang tidak tahu diri kepada penciptanya. Jadi Allah udah sayang mengawasi kita, yang menyayangi kita, kemudian menjaga kita. Kita malah nggak tahu diri. Ya kita nggak mau bersyukur, apalagi maksiat gitu.
udah nggak bersyukur terus maksiat lagi. Nah ini maksud dari muraqabah. Iya. Gitu Ara. Jadi kayak kadang kan suka ada ya Ustazah manusia hambanya Allah nih kayak di saat dia dikasih musibah gitu, terkadang dia suka terbesit lah di pikirannya atau di hatinya, kok saya mulu yang dikasih musibah ya, Allah memperhatikan saya nggak sih, atau Allah sayang nggak sih sama saya gitu ya. Padahal tuh sebenarnya Allah selalu mengawasi kita ya Ustazah ya. Jadi kita nggak boleh berpikiran seperti itu kepada pencipta kita gitu ya Ustazah. Iya, jadi Ara itu sebabnya apa kita bersangka buruk sama Allah ya, kita kecewa sama Allah atau bahkan ada yang marah sama Allah kan sampai nanya, di mana sih Allah gitu, kok waktu kita susah kayak nggak ditolong gitu. Iya. Nah ini sumbernya dari mana atau asalnya dari mana sifat seperti ini ya? Karena tidak kenal kepada Allah. Ya. Kayak kita kalau kenal sama orang tua, ya kita tahu orang tua kita baik, mengasuh kita dari kecil, pasti kita nggak salah paham. Iya. Oh orang tua itu ngomong begitu karena dia sangat sayang sama kita. Oh orang tua itu marah begitu sama kita karena sangat mencintai kita. Ya, jadi kita nggak salah paham karena kita kenal orang tua kita begini, orang tua kita begitu. Kita kenal, jadi nggak salah paham. Nah kita pun kepada pencipta seperti itu. Ya, bahwa kalau kita kenal Allah, ya ma'rifatullah, ya ma'rifah. Jadi kenal kepada Allah gitu, kenal bagaimana sifat Allah melalui Asmaul Husna ya yang 99, kemudian kenal bagaimana cara beriman kepada Allah, kenal bagaimana mencintai Allah, kita nggak salah paham. Jadi ketika dikasih musibah, kita bukan merasa ini kayaknya Allah menyiksa kita atau mengazab kita atau Allah nggak sayang kita, bukan. Tapi justru ketika kita kena musibah, oh Allah lagi sayang sama kita. Jadi kita balik tuh. Ya, oh Allah lagi sayang, oh Allah pengen kita tambah kuat. Oh kayak misalkan gini aja Ara, kita ada yang kita sayangi tiba-tiba meninggal. Ya itu kan kalau nggak nerima kecewa, marah. Orang kita lagi masih sayang-sayangnya gitu. Misalkan orang tua atau suami atau adik atau kakak meninggal gitu. Kita kaget terus marah atau kecewa. Ini kan karena kita nggak kenal bahwa sebenarnya Allah pengen kita kuat. Sebenarnya Allah sayang sama yang meninggal itu gitu, bahwa orang yang kita sayangi itu disayang Allah gitu. Jadi itu yang penyebabnya adalah karena kita salah paham ya, salah paham kepada Allah. Nah ini Ara Ustazah mau cerita ya. Ini ceritanya bisa dijadikan dongeng gitu ya. Bisa dijadikan pengantar tidur kalau nanti punya adik atau punya temen juga boleh sih kita cerita-cerita sama temen. Ternyata ada loh nih hadis yang seperti ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya hadis tentang muraqabah, tentang pengawasan Allah kepada kita. Tapi kisahnya itu unik atau kisahnya itu seru gitu. Nah ini juga mungkin kayaknya sih kalau kata Ustazah mungkin karena Ustazah nggak lihat aja di kisah-kisah TV juga banyak. Cuma kita nggak, kadang kurang perhatian atau kurang kurang menarik atau kurang tertarik lah gitu ya. Dengan ceritanya. Tapi ketika Ustazah baca hadis ini, subhanallah ini bisa untuk penanaman bahwa keyakinan kepada Allah itu harus terus ditingkatkan. Jadi ini Alkisah nih dalam hadis ya, hadisnya panjang gitu. Iya, ada 3 orang, ya, yang satu kulitnya belang, yang satu palanya botak, ya, yang satu matanya buta. Nah terus ada malaikat menyerupai manusia datang kepada orang yang kulitnya belang ini, ya, datang kepada yang kulitnya belang, kemudian dia bertanya, apa yang paling kamu inginkan? Malaikat ini bertanya yang menyerupai manusia, apa yang kamu inginkan? Saya ingin kulitnya bagus dan rupanya indah, kemudian orang-orang tidak menjauhi karena penyakit belang saya gitu. Ya udah kamu akan sembuh, diusap tuh sama malaikat, kamu akan sembuh. Sembuh tuh, jadi enggak belang, kulitnya cakep dan lain-lain. Terus saya kasih, terus kamu mau punya harta enggak? Iya mau. Saya kasih kamu unta, ya unta yang lagi hamil. Kemudian datang ke yang kedua, yang palanya botak. Apa yang kamu inginkan? Saya pengen punya rambut seperti manusia kebanyakan ya. Maka dikasihlah rambut gitu yang cakep dan lain-lain. Akhirnya terus kamu mau harta enggak? Ditawarin sama malaikat, iya mau gitu. Nah akhirnya dikasih harta seekor sapi. Nah yang ketiga
Yang matanya buta, kamu apa yang kamu inginkan? Saya ingin matanya melihat seperti orang kebanyakan. Iya, akhirnya matanya ngelihat, terus dikasih apa? Orang ketiga ini mau nggak harta? Mau, dikasih kambing yang sedang hamil. Jadi semuanya ini sedang hamil. Unta hamil, sapi hamil, kambing hamil. Nah itu sapinya dikisahkan dalam hadis itu untanya sampai satu bukit. Terus berkembang biak, terus sapinya juga sampai satu bukit. Terus kambingnya juga sampai satu bukit. Nah, kemudian datang lagi nih malaikat suatu saat ya kepada orang yang kulitnya belang. Terus ditanya, bukan ditanya, ini malaikat bentuknya seperti orang minta-minta. Aku orang yang miskin dari jauh, nggak punya bekal, nggak punya apa-apa. Bisa nggak aku minta unta kamu satu gitu? Jangan, aku sangat butuh terhadap unta ini, kata orang belang. Ini apakah kamu tidak mau memberi gitu? Enggak, aku nggak akan memberi. Bukankah ini dari Allah? Enggak. Ini dari keturunan aku, kata dia gitu. Jadi dia berbohong, katanya itu dari keturunan dia gitu, keturunan nenek moyangnya lah, apalah gitu. Pokoknya turun temurun ini makanya jadi banyak begini. Terus akhirnya malaikat ini mendatangi yang palanya botak. Ya, terus begitu juga minta sapinya satu, boleh nggak? Nggak boleh, nggak dikasih juga. Terus bukankah ini harta pemberian Allah gitu? Enggak, ini aku usahakan sendiri dengan kerja keras aku gitu. Terus enggak dikasih tuh. Nah, terus kemudian yang ketiga yang buta ya. Nah, yang buta ini minta kambing gitu. Boleh nggak aku minta kambing satu? Iya, boleh, ini pemberian Allah. Ambil aja kamu, mau sebanyak-banyaknya juga boleh gitu. Nah, akhirnya yang pertama ini yang belang ini kembali seperti semula ya. Kambingnya untanya habis, kemudian dia belang kembali ya. Kemudian yang botak juga begitu. Yang cuma yang ketiga aja yang buta ya. Dia tetap melihat, terus kambingnya tetap berkembang biak banyak ya, karena dia mau memberikan kambingnya, bahkan suruh ngambil yang kamu mau gitu. Artinya di sini apa pelajaran dari hadis ini adalah bahwa orang pertama kedua ini, botak dan yang belang ini, tidak takut atas pengawasan Allah ya. Merasa bebas sebebas-bebasnya, setelah kaya, setelah mampu, bisa berbuat apapun ya, bahkan berbohong dan lain-lain, katanya hartanya bukan dari siapa-siapa, bukan dari Allah juga, hartanya dari nenek moyang dia gitu, keturunannya. Nah ini bisa jadi kan kejadian pada zaman Nabi ya, tapi sebenarnya bisa juga kejadian ini kembali di zaman kita, karena ini memang kejadiannya khusus, tapi ibrohnya atau hikmahnya adalah umum. Jadi bisa jadi ini zaman kita juga ada malaikat yang menyerupai manusia ya, kemudian kita diuji ya, kemudian kita pertamanya merasa minta tolong dan lain-lain, tapi lama-lama kita jadi nggak bersyukur dan lain-lain, akhirnya Allah kembalikan lagi gitu. Nah, jadi mudah-mudahan itu sebagai ibroh atau hikmah untuk kita ya, bahwa kita jangan sampai lupa atau jangan tidak tahu diri bahwa kita ini manusia, kita ini lemah. Allah Maha mengawasi kita, Allah Maha baik, Allah Maha kuasa atas apa yang dikehendakinya. Jadi jangan sampai kita melampaui batas. Karena semua umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang melampaui batas itu akhirnya adalah binasa. Jadi kalau kita udah dosa nih, berbuat dosa, udah istighfar, mohon ampun, dosa lagi, mohon ampun lagi, dosa lagi, mohon ampun lagi. Jangan sampai dosa terus, nggak pernah minta ampun gitu. Ya walaupun kalau bisa sih jangan dosa terus. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustazah. Jadi dari kisah ini tuh kita bisa ambil hal baiknya, itu kita harus yakin dan harus selalu ingat bahwa Allah tuh selalu mengawasi kita dalam hal kebaikan maupun keburukan ya Ustazah. Yeah. Masya Allah. Alhamdulillah tema pengajian kita kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gelora TV, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa untuk follow seluruh sosial media Partai Gelora. Saya Fatimah Zahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.